Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan yang mana Tuhan memberikan hari dan waktu yang baru untuk sebentar kami jalani. Dan biarlah firman Allah pagi hari ini memberi kekuatan, motivasi untuk kami melangkah. Ampuni salah dosa kami, ampuni kekurangan kelemahan kami, kuduskan layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal Sulaiman pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal Sulaiman 24 ayat yang 10 mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Firman Tuhan pada kali ini kami berjudul Saat di Masa Kesesakan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesesakan berasal dari kata sesak, yang artinya yaitu sempit sekali, tidak lapang, dan bisa diartikan tidak longgar. Namun kesesakan mengartikan bahwa hidup di dalam kesukaran. Kesesakan mempunyai arti kesulitan. Kesesakan bisa mempunyai arti beban hidup, sakit penyakit, kesusahan, kekurangan, atau maupun penindasan. Itu arti daripada kesesakan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesesakan hidup pernah dialami oleh banyak manusia. Baik itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kesesakan itu sudah datang, kita tidak bisa menghindar atau kita tidak bisa menolaknya. Istilahnya itu sudah merupakan jalan hidup. Ada yang mampu menanggung kesesakan itu, dan ada pula yang tidak dapat menanggung kesesakan itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dampak dari beban kesesakan itu, saudara sekalian, karena ada beban hidup, karena ada kesesakan itu mengakibatkan saudara tidak dapat mempengaruhi pola pikir kita. Kita tidak ada gairah, hidup tidak ada semangat, tidak ada sukacita, tidak ada hal-hal yang dapat kita harapkan. Tidak ada harapan-harapan yang ada dalam setiap kita sudah musnah. Karena kesesakan-kesesakan yang timbul yang kita alami. Istilahnya harapan kita, masa depan kita telah pupus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan banyak orang yang mengambil jalan pintas. Mengakhiri hidup yang tidak sewajarnya. Karena beban, karena kesesakan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang terbelenggu dengan kesesakan, tentunya kekuatannya menjadi loyo. Tentunya kekuatannya tidak bisa stabil. Artinya kekuatannya menjadi kecil. Oleh karena itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ciri-ciri orang yang dapat mendapati suatu yang namanya jalan kehidupan yang dikatakan ada kesesakan. Yaitu saudara sekalian mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami ujian, mengalami banyak sakit penyakit, mengalami banyak beban hidup. Firman Allah pada kali ini berkata, bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Itu artinya saudara kasih dalam Tuhan, setiap insan manusia terkadang dihadapkan pada hal-hal yang demikian, dihadapkan pada hal-hal beban hidup. Tetapi firman Allah pada kesempatan kali ini menasihati kita semua, janganlah kita tawar hati. Mengapa kalau kita tawar hati? Kalau kita tawar hati menghadapi kesesakan, maka kecilah kekuatan kita. Firman Allah mengatakan pada kita supaya kita tidak tawar hati, artinya supaya kita kuat, supaya kita mampu, supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa menghadapi. Kalau kita bisa bertahan, kita menghadapi segala kesesakan, kita akan melihat bahwa kuasa pertolongan Tuhan juga nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan Kristus, kalau kita sebagai orang percaya kepada Kristus,
kita tidak boleh mengatakan dengan iman bahwa pencobaan-pencobaan ini yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Itulah iman orang percaya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita mengalami kesesakan, Tuhan ada rencana Tuhan yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin melihat seberapa mampu, seberapa kuat iman, harap dan percaya kita kepada Tuhan. Yang terpenting saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana respon, bagaimana sikap kita dalam kita menghadapi kesesakan. Mengalami masa-masa kesesakan, saudara sekalian, sebagai orang percaya, apakah kita menghindar dengan keadaan-keadaan yang kita alami? Apakah kita marah-marah? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita dengan kesesakan yang ada, kita tidak ada gairah sehingga kita menyalahkan di sekeliling kita? Atau yang lebih penting lagi, kita menjauh daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, firman Allah katakan bahwa jangan tawar hati. Itu artinya masih ada Tuhan yang sanggup menolong. Itu artinya masih ada Tuhan yang mampu melepaskan kita dari kesesakan, dari ujian, dari pencobaan, dari sakit penyakit, dari segala belenggu. Sudah sekali kasih Tuhan, selama kita masih percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, akan selalu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan saat dalam kesesakan. Apa janji Tuhan dalam kita menghadapi saat kesesakan? Mazmur 46 ayat yang kedua sampai yang keempat mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam air. Itu artinya saudara, setiap manusia pasti mengalami yang namanya ujian, cobaan, bahkan kesesakan. Tapi Allah berjanji, Tuhan kita berjanji, yaitu bahwa Allah tempat perlindungan dan kekuatan kita akan senantiasa menolong kita, akan selalu memberikan semangat, akan memberikan penopang di dalam setiap kehidupan kita. Jikalau kita mengalami suatu kesesakan, selama kita percaya, selama kita berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan pada saat kesesakan juga kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang kedua mengatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada masa kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Saudara, dikasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ini artinya juga saudara sekalian, bahwa Allah mengetahui, Allah tahu akan keadaan kita sebagai umat Tuhan. Saat-saat ini apa yang kita alami, jangan kita tawar hati. Karena tawar hati adalah mengecilkan kekuatan kita. Kalau kita ditawar hati, maka kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang kedua, Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Itu artinya Tuhan tahu dan Tuhan tahu akan keberadaan kita. Yang selanjutnya, apa janji Tuhan terhadap kita jika dalam kita menghadapi kesesakan? Mazmur yang ke-20 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Itu artinya saudara, Tuhan tahu Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi. Artinya di orang-orang kesayangannya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Kalau saat ini kita belum melihat kemenangan itu, kita percaya bahwa kebenaran akan berpihak pada kita. Tuhan akan senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kemanapun kita pergi. Saat kita mengalami sakit penyakit, saat kita mengalami putus asa, saat kita mengalami kegelisahan, saat kita mengalami beban hidup dan kita tidak tahu jalan keluarnya, percayalah bahwa janji Tuhan di dalam Mazmur yang sudah kita baca akan kita terima, akan kita dapati, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diandalkan oleh Tuhan.
kesesakan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saat-saat ini kita sedang mengalami kesesakan. Ingat, tetap pegang Yesus, tetap pegang tangan Yesus, jangan lepaskan. Itu artinya tetap kita menyatu, jangan kita menyerah. Ada waktunya kita akan bersukacita selama kita tidak tawar hati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan untuk kami melangkah hari ini di zaman-zaman, di situasi-situasi sulit ini, di dalam kesesakan hidup. Tuhan, kami percayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan, Engkau akan memberikan kekuatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin.